Ya, pagi-pagi udah kedatangan Bu Vera aja nih ya. Semalam padahal kelas Zoom yang hari pertama ya Bu Iya, ya. hari pertama. Ada kurang lebihnya sekitar 50 peserta eh ikut webinar Aura Charming. Bahagia tanpa rekayasa, Ya, sehat tanpa obat. Itu iya. jadi tagline yang Cantik tanpa make up. cantik tanpa make up. Ada lagi ya, cantik tanpa make up. Jadi teman-teman yang pengen auranya eh lebih baik ya, bisa cantik tanpa make up, sembuh tanpa obat. Bismillah. Ini nanti kita akan coba breakdown elaborasi bersama dengan Bunda Vera, Ibu Vera gitu ya. Iya, Oke, langsung saja Bu. Ini pertanyaan mendasar lagi karena iya, bagaimanapun juga sesuatu tuh biar mendalam, iya. biar mengakar harus diulang-ulang Iya, gitu iya, ya. betul, betul, betul. Nah, aura charming itu sebenarnya lahir dari apa? Penampilan, energi batin, atau karena seseorang tuh sudah selesai dengan konflik yang ada di dalam dirinya, sehingga di salah satu metode Ibu butuh yang namanya rilis emosi dan lain sebagainya itu. Iya, sebenarnya kalau kita ngomongin aura gitu kan ya, benar itu adalah energi batin. Jadi dari dalam perasaan kita. Nah, aura charming itu sendiri itu adalah bentuk metode dari semua pelatihan saya. Mm-mm. Yang isinya, yang tadi untuk mengubah energi batin, untuk bisa selesai tuh dari semua sampah-sampah energi batin kan kalau dia memancar sempurna, nggak ada sampah tuh enak ya. Mm-mm. Hidup jadi lebih enak pastinya. Nah, sampah-sampah itulah yang dibersihkan di batin itu. Supaya apa? Supaya hidup lebih tenang. Hmm. Kalau hidup Mm-mm. lebih tenang itu kan udah lebih berharga dari apapun ya. Betul. Karena banyak banget ya, Mas. Uangnya tuh banyak banget ya segala-galanya dimiliki, tapi itu Mm-mm. nggak bahagia gitu ya. Nggak bahagianya macam-macam dengan kehidupan gitu. Mm-mm. Jadi ya di kelas itu kita bersihkan semua yang bikin berat perasaan, yang bikin berat pikiran. Tentunya caranya mudah banget Mm-mm. gitu. Ini kan 2 hari Bu. Mm-mm. Hari pertama tadi malam ngapain dan nanti malam ngapain? Oke, tadi malam itu kita bahasannya banyak orang kan pengen bahagia, tapi nggak tahu pentingnya bahagia karena banyak orang tuh nyari-nyari bahagia. Ketika saya tanya pentingnya bahagia apa? Mm-mm. Apa ya gitu. Jadi banyak orang kepengen tapi nggak tahu pentingnya sehingga membuat muter-muter hidupnya. Nah, ketika udah muter-muter hidupnya nggak ketemu kan. Mm-mm. Nah, semalam itu kita dudukin lagi. Pentingnya apa sih kita bahagia? Jadi orang-orang yang belum pernah tahu tentang pentingnya bahagia, semalam kita temukan bahagia itu apa sih? Sehingga kalau kita penting, Mas, kan kita akan melakukannya, benar ya sih? Mm-mm. Kayak saya nih datang ke sini penting banget Iya, gitu. iya. Jadi meskipun macet, meskipun jauh ya dijalanin, bener ya? Nah, banyak orang pengen bahagia, tapi nggak dapet bahagianya kenapa? Karena nggak mau melakukannya. Jadi melakukannya bahagia bukan sesungguhnya bahagia, hanya apa diabaikan, lalu pengalihan gitu. Nah, Hmm. semalam kita bahas bahwa pentingnya bahagia apa? Yang pertama, terus kita juga harus tahu siapa sih yang berhak dan layak bahagia. Hmm. Tentu kalau pertanyaannya siapa yang berhak dan layak bahagia? Saya gitu kan semuanya begitu ya. Hmm. Tetapi terus kita tanya lagi, sebenarnya bahagia itu apa sih? Nah, jadi semalam kita belajar itu. Hmm. Nah, dari situ baru kita tahu tuh bahagia adalah apa. Lalu sejak kapan sih kita nggak bahagia? Nah, inilah perjalanannya. Yang asiknya tuh gitu. Jadi kita tahu perjalanan kita nggak bahagia sejak kapan. Dan ketika udah paham itu semua, mau nggak itu semua dilepasin? Karena kalau nggak dilepasin, ini jadi bagian dari sampah yang kita wariskan untuk anak cucu keturunan tak terbatas. Itu sih semalam bahasannya. Hmm. Kalau Dan nanti malam? nanti malam kita selesaikan lagi. Kan ada detox aura. Kan kita ngerasa hidup kok kayaknya susah banget ya, terutama uang. Terus kayaknya kok semua mimpi harapan nggak sesuai sama kenyataan. Nah, nanti malam bahan bakarnya kan udah ada tuh, bahagia tanpa rekayasa, detox aura itu bahan bakarnya. Nanti malam itu ada apa aja sih yang membuat menghambatnya rezeki, terutama kesehatan yang nggak sembuh-sembuh. Banyak orang sakit ya, kok nggak sembuh-sembuh kan apa aja sih yang menyebabkan itu? Nanti kita bahasnya nanti malam. Hmm. Nanti ada caranya mudah banget. Kalau cara-cara saya itu kan langsung lihat. Jadi pernah kan ya di kelas yang sebelumnya, Hmm. Bu Vera detox aura tuh gini gini doang ya, gampang banget. Dan
saking gampang bangetnya yang sudah anxiety itu bisa tertawa lepas. Nanti Ci Iyan diditok ya. Iya, kayaknya ya. Iya. Kita perlu diditok. Kemarin kan Mas Rosi ya. Oh iya iya iya. Gilirannya Ci Iyan deh ya. Habib kemarin udah akses Habib. Sekarang Oke, giliran oke. Ci Iyan deh. Nah, lagi nih Bu Vera ya. Ya. Sampai malam itu kayaknya masih banyak katanya Mbak Vina beberapa yang daftar tapi telat gitu ya. Jadi animo teman-teman di Ngaji Roso ternyata luar biasa. Terlebih pada saat kemudian melihat ada yang sembuh karena kanker dan lain sebagainya Iya. kemarin tuh ya. Tapi aku pengen masuk lagi kalau misalnya khususnya teman-teman yang cewek-cewek gitu barangkali kan kita sering melihat ketika ada orang penampilannya tuh biasa-biasa saja tapi ketika kemudian dia datang gitu ya secara fisik kan wajahnya mungkin biasa-biasa aja tapi ketika dia datang membersamai kita tuh kehadirannya tuh kayak bikin kita tuh nyaman gitu bahkan dicari dan dirindukan banyak orang gitu. Iya. Nah, ini salah satu implikasi positif ketika kemudian ikut sesinya Bu Vera. Iya. Iya Mas. Jadi kan saya tuh jadi trainer dari 2017. Jadi terapis dari 2016. Jadi based on itu ya, saya banyak sekali ketemu orang dan ketika saya juga mengajar di kelas, setelah selesai belajar kita sama-sama, itu yang ngerasakan bukan cuma peserta aja, tapi sekelilingnya, keluarganya, anaknya, suaminya, kalau ibu-ibu ya, kalau bapak-bapak ya pasti istri dan anak-anaknya merasakan itu perbedaannya. Gitu karena kan gini ya Mas, satu orang punya energi positif aja, satu orang dimanapun ya, itu akan mampu mempengaruhi 70 orang. Oh iya? Iya, itu kan teorinya Dr. Hawkins. Gitu. Jadi satu orang punya energi positif, dia mampu mempengaruhi 70 orang. Jadi yang tadi Mas Hendra bilang, orangnya sih biasa aja ya, tapi kok deket dia nyaman, deket dia tenang. Yaitu dia, karena dia memang powernya di atas. Ada sesuatu yang memancar dari dalam dirinya gitu ya? Iya itu tadi. Kan kalau kita ngomongin aura adalah pancaran bioenergi yang keluar dari dalam tubuh seseorang atas hasil dari aktivitasnya sehari-hari. Dan itu terjadi ketika kemudian secara beban batin, luka batin, emosi, trauma semuanya udah beres. Iya. Oke. Gampangnya tuh gini. Kalau di dalam perasaan kita, Mas, isinya perasaan ya, di dalam batin kita isinya marah, sebel, kesel, gregetan, putus asa, bahkan mungkin dendam, nggak bisa memaafkan gitu ya, lalu merasa tidak berdaya, itu kan ada di dalam perasaan. Kalau kita tadi ngomongin bioenergi atau pancaran yang dikeluarkan atas diri kita, itu kan yang memancar. Jadi tanpa kita kendalikan dia udah memancar aja gitu. Tapi kalau hatinya happy, bahagia, seneng, ya itu memancar aja kan gitu. Waktu yang apa yang kita pancarkan, itu yang kita dapetin lagi. Jadi isi batin kita yang memancar jadi magnet. Memagnet hal yang sama kan, maksudnya berulang-ulang juga nih. Saya sering bilang ketika pancaran kita magnetnya logam, kan pasti magnetnya logam juga. Ya kan nggak mungkin ember plastik kan gitu. Nah itulah yang akan datang ke kehidupan kita. Makanya saya juga sering bilang sama teman-teman, kalau hidup kita rasanya masalah lagi, ujian lagi, cek dulu deh, jangan-jangan magnetnya masalah di perasaan kita. Gitu. Terus Bu, kalau kita ngomongin soal bahagia tanpa rekayasa nih, misalnya habis sesinya Bu Vera gitu, aku bahagia, aku plong, aku relax gitu, padahal habis kelas gitu ya. Nah itu tuh untuk membedakan antara bahagia yang memang benar-benar murni, asli, dengan bahagia yang hasil dipaksakan atau hasil sugesti masih terbawa oleh suasana kelas dan lain sebagainya, itu gimana? Jadi gini Mas, bahagia tanpa rekayasa itu kelas saya ya. Saya itu jadi bukan bahagia yang ada sugesti, ada afirmasi. Di kelas saya nggak ada sugesti, nggak ada sugesti, nggak ada afirmasi, nggak ada. Pure melepaskan. Gitu, melepaskan semua beban yang ada di pikiran, semua beban yang ada di perasaan, termasuk semua sakit yang di tubuh. Makanya waktu itu kan Mas Rosi ya, sakit saraf kejepitnya tiba-tiba rasanya, oh iya bener enak loh, ringan gitu, rasanya anget. Nah seperti itu, jadi bukan bahagia yang dipaksakan, bukan juga karena hasil dari sugesti atau afirmasi di dalam kelas, bukan, tapi memang teman-teman di kelas itu benar-benar melepaskan, gitu. Nah, kan tentu kalau sebenarnya kan emang gampang ya, lepasin aja gitu. Banyak orang bilang, lepasin aja, tapi kan banyak orang bilang,
ya tapi kan susah, tapi kan ini, tapi kan itu. Nah, di kelas karena saya dari awal udah mulai teori, sehingga teman-teman, oh ya berarti memang harus dilepaskan gitu. Dilepaskannya pun tanpa paksaan dan nggak ada apapun dari saya. Ya lepaskan aja Oke. sendiri. Mm-mm. Nanti saya yang pandu, Mm-mm. seperti Hanya itu. memfasilitasi Iya, tubuhnya yang melepaskan iya, beban-beban itu sendiri iya, gitu. iya, Karena balik lagi tubuh manusia sangat canggih, sangat pasti. cerdas gitu Iya, ya. cerdas. Aku makin kesini makin seneng karena banyak sekali opsi-opsi pelepasan beban emosi di Ngaji Roso sehingga teman-teman cukup cari yang paling nyaman, yang paling pas, Iya, paling cocok sesuai dengan mesin tubuhnya masing-masing, desain tubuhnya masing-masing gitu betul. barangkali ya. Iya, Nah, Cikian mungkin bisa dipasang dulu itunya clip onnya. Kita akan kasih contoh buat teman-teman. Sekaligus nanti ada info terbaru dari Cian teman-teman ya. eh ini penting disampaikan ya. Nah, tapi bagaimanapun juga Bu Vera, sangat besar kemungkinan ketika seseorang itu misalnya secara fisiologis dia itu terlihat positif, iya, terlihat tersenyum gitu ya. Tapi sebenarnya dia sedang membohongi dirinya sendiri gitu. Di iya, dalam tuh masih masih ada sesuatu yang enggak beres. Dan itu terkadang bagi teman-teman yang peka itu tuh terlihat gitu kan, iya, iya. bisa dirasakan gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu ya? Ya kan di dalam sini nggak bisa ada yang bohongin ya nggak sih di dalam sini. Nah kalau misalnya seperti itu, saya kan ada toolsnya. Jadi di kelas itu ada toolsnya yang memang dipakai setiap hari buat teman-teman ngelepasin itu gitu. Jadi nggak Hmm, cuma di kelas saat sama saya lalu lepas, tapi toolsnya itu dipakai sama teman-teman sampai kapanpun juga. mm, mm, Malah mm, ya Masya Allah Tabarakallah ya Mas, tadi malam ada peserta mm, yang ikut ngaji Roso udah lama. mm, mm. Ternyata beliau seorang terapis. Ya, Hanya ikutin yang kita podcast gini nih, ya. tekniknya dipakai untuk terapi kliennya. Menarik, Gitu. menarik, menarik, menarik. Padahal belum, makanya penasaran ikut kelas Iya. ini ya 2 hari ini gitu. Ini makanya ada yang bilang juga, ya Allah, setelah mengikuti sesi hidupku terasa lebih enteng gitu ya. Ya karena kan bukan cuma sekedar ngajarin how to, Mm-mm. tapi saya ada why-nya. Hmm. Lalu what-nya apa gitu. Nah, akhirnya ketika melakukan how to ya memang teman-teman atas kesadaran, kan memang kita butuh untuk sadar. Jadi Hmm. semua kelas saya full. 1 hari, 2 hari itu full sadar. Makanya teman-teman yang udah alumni itu pasti bilang, kayak gini ya detox aura, gampang banget. Karena sadar, nggak ada Ya, visualisasi gitu. nanti malam teman-teman masih bisa kalau misalnya mau nyusul. Nanti malam justru Ya, yang iya, treatmentnya nanti iya, malam, detox auranya iya, gitu. Sesi kemarin ketinggalan ada rekamannya. Jadi iya. teman-teman 2 hari dapat rekaman, dapat record ya. Oke, nggak rugi kenal Ngaji Roso, bener Iya, ya. bener. Teman-teman, nah sebelum sebelum nanti kita eh, tunjukkan bagaimana prosesnya, nanti Ci Ien kita minta tolong untuk maju gitu ya. Tapi sebelum itu saya ingin memastikan, ini apakah kemudian memang sehat tanpa obat-obatan ini Iya. berarti kita menolak medis atau justru kembali memahami akar penyakit yang selama Ah, ini tuh diabaikan oleh banyak orang gitu. iya, enggak Mas, kita enggak sama sekali bukan anti sama dokter enggak ya, tetapi kita berbarengan. Mm-mm. Karena indikator adanya penyakit kita tahu dari medis, benar nggak sih? Iya. Ini ada kanker segini senti, itu kan kita taunya dari medis. Mm-mm. Tetapi berbarengan. Nah, banyak orang ketika tahu dari medis itu kan membuat ketakutan. Mm-mm. Ketakutan, bingung, khawatir, was dan banyak deh ya pemikiran yang lain. Nah, kita barengin. Jadi medis tetap, terus kita juga di sisi mentalnya itu tetap. Oh ya, saya cerita kemarin tuh ada yang telepon saya, Iya. peserta pelatihan Aura Charming kan banyak. Iya. Kakaknya sakit DBD, udah nggak bisa apa-apa. Telepon saya, terus langsung sembuh tau Mas. Oh, kok bisa? Ya saya cuma pakai teknik yang kita suka pakai aja tuh, teknik balon itu. Oh. Itu by phone. Dia di Mm-mm. Purwakarta. DBD sudah berapa hari udah nggak bisa Mm-mm. ngapa-ngapain, sampai khawatir semuanya. Terus akhirnya telepon ke saya. Ya udah, saya telepon. Oke Bu, gimana? Ya terus saya tanya, perasaan Ibu gimana? Saya nggak bisa nafas. Pokoknya benar ya gitulah ya, sakit namanya juga. Oke, Ibu ikutin instruksi saya boleh? Oke, boleh katanya. Ya udah, langsung nggak nyampe 15 menit malah. Siap. Itu sudah langsung Ya, sehat. baik banget sih. Ya. Ci Ien, silahkan maju ke depan dulu, Ci.
Saya mau diapain, Mas? Mau kenapa nih, Mas? Oke, di mana Ci? Sini. Jadi teman-teman, ketika kemudian kita ngomong emosi yang tidak selesai seperti marah, seperti kecewa, trauma, luka batin, itu mau nggak mau, suka nggak suka, benar-benar memberikan warna, Iya, merusak aura dan kesehatan seseorang pasti. gitu kan ya. Nah, dan terkadang tubuh kita ketika sakit itu sebenarnya sedang berbicara dan menyampaikan sebuah pesan Pesan. kepada kita gitu kan. Nah, ini teman-teman, kita pengen kasih tunjuk ke teman-teman semuanya bagaimana prosesnya biar teman-teman makin jelas pula sebelum nanti kita lanjutkan obrolannya gitu. Silakan Bu Vera dan Ci Ien di Oh, terapi aku. Oh, terapi Cien. Oke, oke. Hmm. Oke, Ci. Sebenarnya ya, ini Cien dulu. Saya pernah main ke tempat Cien. Bu, coba dong satu teknik gampang buat rilis emosi. Saya kasih teknik balon. Ada kan di Ya. TikTok Cien kan? Nah, seperti itu. Jadi teman-teman kita praktek teknik yang gampang dan bisa dipakai buat banyak hal, buat banyak masalah. Ya, bagi Oke. teman-teman yang belum tahu siapa Ci Ien tuh orang yang uangnya udah banyak, sehingga dia jualan apa-apa di Ngaji Roso tuh murah sekali, ya. Terakhir itu jual apa namari ya? Apa sih? Nanti deh itu Untuk deh, untuk nanti. nama, Ya, ya. nanti ya. Nah, silakan Bu Vera. Ya. Itu info buat teman-teman yang baru gabung. Yang tanya kelasnya Bu Vera itu udah kita cantumin kontaknya ya, teman-teman ya, silakan. Oke. Oke, Ci. Gini ya, boleh kita praktek semua sama-sama aja juga nggak apa-apa. Praktek bareng-bareng yuk. Praktek bareng-bareng ya sama teman-teman yang di sana. Jadi gini teman-teman, kita itu banyak banget kan sering punya banyak masalah, benar ya Ci? Hmm. Di pikiran. Hmm. Apa aja? Hmm. Kadang masa lalu, masa depan, dan hari ini mungkin ya. Hmm. Dan punya banyak beban di perasaan. Hmm. Meskipun kita bilang, aku nggak apa-apa, aku udah rilis, aku udah ini, udah itu, oke, nggak apa-apa teman-teman. Tapi tetap kelihatan, tadi Pak Sandra bilang, kalau yang peka itu bisa lihat. Dan kalau saya kan dari wajah ada kan, itu kan di masalah psikologi juga, transpersonal self mastery kan ada di wajah kita. Jadi kelihatan nih cakra kita di tubuh. Nah, oke, Ci. Sekarang bebas ya, boleh buka mata, boleh nggak. Ini teknik paling gampang. Cien, pikiran sama perasaan kelihatan nggak? Enggak. Enggak. Oke. Tapi berat banget nggak rasanya? Gitu kan ya? Saat ini sih udah enggak. Ya. Tadinya iya. Tadinya iya. Kemarin-kemarin nih. Iya. Tadinya enggak, sekarang ya. Oke, tapi buat lebih enak lagi, itu kan pasti kita butuh lebih enak lagi kan, supaya enggak. Pokoknya teman-teman cobain aja yang teman-teman punya masalah. Cien udah nggak punya masalah, duit banyak, jadi Amin. influencer ya kan, Amin, semuanya aman ya Kak? Oke Ci, yuk sekarang Cien praktekin ke teman-teman, ikutin instruksi saya aja ya. Teman-teman, pikiran dan perasaan tuh nggak kelihatan, tapi rasanya berat banget. Nah, gimana caranya kalau kita lepasinnya dengan yang nggak kelihatan juga? Gitu ya. Gimana caranya? Pura-pura. Ya, daripada kita pura-pura nggak ada masalah ya, pura-pura lepasin masalah gitu ya. Pura-pura, yuk kita pura-pura lepasin masalah. Pura-pura tiup balon. Tiup ke balon semua masalah yang ada di pikiran ya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Yuk, Ci. Tiup ke balon semua beban yang ada di pikiran Cien. Ya, boleh ditiup, boleh pegang, boleh cuman di bayangan, boleh bebas. Yang penting tiup ke balon. Oke, tiup. Semua ya. Semua yang ada di pikiran. Semua. Semua yang bikin kesel, sebel, gregetan, kenangan-kenangan, cerita-cerita, masa lalu, masa sekarang, ataupun masa yang akan datang, ikutin aja. Tiup aja, pura-pura. Terus. Pengen nangis, air mata yang rasanya ketahan, air mata yang rasanya udah nggak ada air mata lagi, udah kering, tiup ke balon. Terus. Keadaan yang nggak pernah berubah dari dulu sampai sekarang, tiup ke balon, keadaan-keadaan itu. Ada rasa lelah banget, ada capek banget, tapi diabaikan. Udahlah, udahlah. Nah, udahlah-udahnya tiup ke balon. Oke, sekarang apa suara-suara yang Cien dengar, suara yang nyakitin hati, tiup ke balon. Kan ada ya suara-suara orang yang nyakitin itu, tiup ke balon. Bayangan-bayangan yang nggak enak, kebayang aja di mata, tiup ke balon. Terus kalau mulut pengen marah, pengen ngomel, ngomelnya tiup ke balon. Kan mulut rasanya pengen ngomel gitu ya, pengen apa ya, balas dendam, pengen nyautin, tiup ke balon. Oke,
Terus sip balon. Oke. Nah, sekarang isi perasaan. Isi perasaan tiup ke balon. Ya Allah, sebenarnya saya tuh marah. Boleh pakai Allah, boleh enggak ya? Ih, saya marah sebenarnya karena alasannya yang tiup ke balon. Saya marah karena tiup ke balon. Saya geregetan karena tiup ke balon. Saya dendam karena saya putus asa karena tiup semuanya ke balon. Semua tentang perasaan yang ada di dalam perasaan Cici. Tiup ke balon. Rasa lelah. Duh, lelah banget. Nah, rasa lelahnya tiup. Lelah banget. Capek banget. Tiup ke balon. Lelah kok nggak selesai-selesai. Lelah. Pokoknya perasaan lelah itu deh. Apa aja yang Cian rasakan tiup ke balon. Oke, terus semuanya. Kok rasanya saya nggak dihargai ya, nggak dihormati ya, tiup ke balon. Kok sepertinya keberadaan saya nggak dilihat ya, itu juga tiup ke balon. Kayaknya saya serba salah ya, salah aja, tiup ke balon. Semuanya, oke. Kalau udah, semua sakit yang ada di tubuh, sering sakit kepala, bilang, oh ya Tuhan, sering sakit kepala di sini tiup. Bagian mana sering sakit kepala tiup. Terus leher yang sering kaku tiup. Punggung, pinggang, tiup semua ke balon. Keluhan di tangan kanan, tangan kiri, di perut ya, perut atas, perut bawah. Mungkin juga merasa perut banyak lemak, tiup lemaknya ke balon. Terus tiup ke balon semuanya. Keluhan-keluhan di perut, pencernaan, masalah pencernaan tiup ke balon. Terus sekarang semua sakit dari area kaki kanan dan kiri, dari pangkal paha, terus lutut kanan kiri, betis kanan kiri, sampai telapak kaki kanan kiri. Tiup semuanya ke balon. Terus sekarang cek lagi. Kalau udah cek lagi isi pikiran masih ada nggak yang bikin beban? Kalau masih ada tiup. Udah, perasaan juga udah ya. Oke, kalau udah pura-pura ya tangan kanan atau tangan kiri atau dua-duanya bebas. Bawa pisau yang besar ya, pisau yang besar, lebar, gede banget, pokoknya pecahin balonnya. Yuk, 1, 2, 3, pecahin. Oke. Sekarang tarik nafas pelan. Tahan di pikiran, tahan, tiup. Oke, lagi tarik nafas pelan lagi. Tahan di pikiran, tiup pelan-pelan. Oke, sekarang tarik nafas pelan lagi. Tahan di perasaan, tiup pelan-pelan, hembuskan pelan-pelan. Sekarang tarik nafas pelan lagi. Alirkan dari kepala sampai kaki, hembuskan pelan-pelan. Bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Tapi banyak loh teman-teman yang terbantu dengan metode. Banyak. Tapi ini bukan satu metode. Metodenya banyak. Di Aura Charming metodenya banyak. Banyak banget. Ya. Beda kan dibanding yang tadi wajahnya? Iya. Ya kan? Cantiknya naik 3 on. Iya loh. Kalau lihat Mas Enda mau ketawa tuh. Mendingan merem daripada Ya kan kelihatan bedanya beda loh Ci. Iya. Oh iya. Oke. Sebelum kita lanjut ke Bu Vera, Namari. Nah, itu tuh mumpung Cian di depan gitu ya. Tapi responnya teman-teman kita lihat dulu ya. Ya, coba lihat. Izin praktek, wow lebih nyaman. Ya. Terus Saya kemudian merasa lebih bentar, cerah. Lebih lega, baca. tenang. Iya sih, itu nggak terasa air mata netes. Iya, pasti. Oke. Pasti. Subhanallah, nyaman banget Bu, lebih lega. Alhamdulillah lega hatinya. Aku Iya. buat sambil tiduran nangis. Iya. Senyum terus jadinya. Izin mengamalkan, tak terasa meneteskan air mata. Ini dilakukan tiap hari ya Bu? Iya, Misalnya? tiap hari. Bebas aja, pokoknya teman-teman senyamannya. Kalau Nangis, setiap hari lebih Bu, bagus. lega banget, lega. Kok nangis awalnya? Iya, emang gitu. Nangis tapi lega, baru Iya. aduh banyak sekali nggak terasa air mata nangis. Aku tiba-tiba nangis. Iya. Iya. Iya, karena Banyak yang beban nangis batin. ya. Cian tambah ketawa. Ini teman-teman pada nangis. Ya, Cian kan sering ketemu saya, Cian. Kita kan sering ketemu ya, Ci. Oke, itu responnya teman-teman luar Iya, biasa. alhamdulillah. Iya, lebih cool kalau pakai kacamata. Oh, alhamdulillah lebih enteng, ya kan? Enteng ya rasanya. Saya benar-benar nangis terakhir. Iya, pasti. Merinding di muka. Aduh, banyak banget. Alhamdulillah. Oke ya.
Kita sekarang geser. Ada informasi penting dari Ci Yen buat sahabat semuanya sebelum nanti kita lanjutkan lagi dengan Bu Vera ya. Sip. Soal Namari itu gimana sih, Ci? Namari itu adalah nama energi diri. Hmm. Jadi mengecek pola terbentuknya nama kita itu seperti apa gitu. Karena setiap nama itu tuh bukan hanya nama panggilan, Mas. Nama itu punya bunyi kan. Nah, setiap bunyi yang diucap, apalagi nama itu berulang-ulang, entah itu kita ucapkan sendiri atau orang lain yang mengucapkan, itu tuh lama-lama repetisi kan. Itu tuh terbentuk energi. Nah, di situ apakah nama itu cocok dengan dirimu atau enggak? Itu sebenarnya udah berapa tahun ya? Berapa tahun ya? Ada lebih dari 5 tahun. Itu saya pakai metode itu untuk ganti nama saya sendiri, Mas. Nameri ya. Iya, dan Nameri saya itu merasa nama berguna. energi diri teman-teman. Jadi setiap nama teman-teman tuh menyimpan pola energi yang itu sangat mempengaruhi kehidupan kita gitu. Makanya tidak sedikit orang yang merasa hidupnya stuck, terus tiba-tiba di tengah jalan dia ubah namanya. Bukan diubah secara total, terkadang bisa dimodifikasi gitu. Nah, Ci Yen itu membuka sesi konsultasi energi nama, menemukan nama yang selaras dengan energi dirinya teman-teman. Maka konsekuensi logisnya ketika teman-teman mengikuti sesi ini, teman-teman akan tahu gambaran energi dari namanya teman-teman bagaimana, kekuatan dalam dirinya. Terus kemudian ada sesi perbaikan jika nama belum sesuai, Ci, Ya, ya. betul. Terus rekomendasi nama panggilan yang selaras. Kayak Ci Iya, Yen, betul. itu juga mengubah dirinya ya. Iya, betul. Nah, Sangat-sangat terbantu. ini investasinya hanya 888.000 persis dengan kelas webinar Aura Charming-nya Bu Vera ya 2 hari. Nah, ini satu sesi ya 45 menit per sesi. Jadi sesinya itu nanti melalui video call WhatsApp ya. Fokus satu nama sampai selesai. Boleh lanjut nama lain jika masih ada waktu. Ini menarik ya. Iya. Khusus subscriber Ngaji Rosore ya. Khusus di Ngaji Rosok Ya. saya bikin sesi ini. Ya, Benar. ya. Heeh. Oke. Karena ini penting sekali ya kalau nama ya. Mm-mm. Makanya dulu kalau zaman dulu anak sering sakit ganti nama. Oh iya betul. Iya kan? Betul. Pengen ada Kabupaten yang sakit. jeneng ya, keberatan nama kalau orang Iya, Jawa betul. bilang Ya, ya. kelihatan. Dan saya pribadi ganti Irwan Oh. Hiro Gitu ya. pakai metode ini juga. Oh, Nameri juga ya. Iya, betul. Oke. Nah, selain Nameri, Ci Yen juga ada laporan peta energi diri, cek potensi diri, pakai telapak Sidik tangan, jari. ya sidik jari, Bukan sorry, garis tangan. garis tangan ya. Silakan teman-teman, itu hanya 199.000. Terus yang lagu afirmasi hanya 100.000. Jadi spesial pokoknya, special Khusus buat price Ngaji buat Roso. teman-teman Ngaji Roso ya. Oke, Ci, terima kasih Oke. banyak, Ci. Aku Terima lanjutkan kasih. sama Bu Ya, Vera ya. lanjut. Ya. Menarik sekali ya informasi dari Ci Yen tadi ya, teman-teman. Nah, Bu, kalau misalnya seseorang tuh ingin memiliki aura yang kuat dan menyenangkan ya. Sebenarnya yang lebih didahulukan dulu, yang harus dibereskan, itu tuh sampah-sampah yang ada di pikiran, perasaan, atau keyakinan terdalamnya dulu, hasil install program-program waktu kecil dan lain sebagainya. Gimana? Ya, itu semuanya. Kan kadang-kadang kita lupa install masih kecil tuh kan udah lupa. Apa aja, tahu-tahu udah membekas lama dan itu jadi autopilot buat kita. Jadi gini Mas, yang dilepaskan ya yang sadar dulu aja. Karena kan yang sadar itu ngangkat tuh. Kan yang sadar sekarang itu ada akarnya di bawah. Yang tadi mungkin tentang rekaman-rekaman masa lalu, masih kecil dan sebagainya ya. Nah, ini kan diangkat yang sadar dulu aja. Yang makanya tadi ya udah lepaskan aja yang beban ada di pikiran. Nah, beban itulah yang dilepaskan, tapi tanpa kita sadari itu kan ngangkat akar bawahnya. Makanya tadi teman-teman ada yang nangis gitu ya. Iya. Dan memang banyak Mas yang saya terapi. Kalau saya bikin kelas pun saya bikin kelas seringnya offline ya sebenarnya. Nah, itu ya yang nangis banyak banget. Ya sebenarnya nangis itu kan wajar ya. Karena pelepasan emosi. Yang mata kan jendela jiwa. Jadi ketika perasaan kita bereaksi, mata kita udah otomatis bereaksi. Oke, menarik. Pasti gitu. Nah, tapi kan kadang ada sebuah fenomena di mana orang tuh mengejar kebahagiaan, Bu. Tapi justru semakin jauh dari rasa bahagia itu sendiri gitu. Nah, ini salah yang mana? Di mana?
Ya teman-teman, pentingnya bahagia itu apa? Itu aja. Harus tahu dulu kan meaningnya, harus tahu. Kalau nggak tahu meaningnya, kita kan kayak mau ke sini kan harus tahu juga mau ngapain sama Sendra. Kalau nggak ya nggak tahu, akhirnya nggak dapet tujuannya. Nah makanya di kelas bahagia tanpa rekayasa tuh didudukin benar-benar dudukannya. Jadi pentingnya bahagia tuh ini. Jadi gini, kemarin ya di kelas kan saya tanya. Jadi teman-teman, kita semua cari kan yang namanya bahagia. Nah pentingnya bahagia apa sih? Pentingnya bahagia gitu ya, hidup tenang kayak gitu, oke. Terus semua nyaman, semua terpenuhi gitu, itu kan keinginan bahagianya seperti itu. Terus saya bilang kalau ingin tenang, ya kenapa nggak tenang aja gitu, kenapa harus dicari? Kan tenang, tinggal diem ya, tinggal relax, kan tenang. Kenapa harus mencari sejauh itu dan selama itu gitu. Nah, terus apa yang membuat teman-teman bahagia gitu ya? Kalau anak saya sukses, kalau suami saya setia, kalau mertua saya begini. Pakai syarat ya? Iya, terus saya bilang semua itu nggak akan pernah terjadi. Terus kita nggak bahagia selamanya. Gitu. Jadi kemarin tuh banyak syarat dan kebanyakan para orang tua menggadaikan bahagianya di anak. Jadi kalau anak saya begini, saya bahagia. Padahal anaknya juga nggak bahagia karena kita titipin banyak. Ya, tapi kan itu kan masalah yang sangat fundamental gitu. Dan ngeberesin masalah itu kan menurutku ini secara pribadi ya nggak cukup lah ya dengan satu sesi gitu. Artinya ini butuh latihan, butuh effort yang konsisten gitu. Karena bagaimanapun juga syarat-syarat itu sudah menjadi semacam kayak program di pikiran kita waktu kita masih kecil gitu. Kita bahagia saat kemudian pasangan nurut. Kita bahagia saat kemudian anak nurut. Ya, anak nurut sesuai dengan kemauan kita gitu. Kita bahagia ketika kemudian apapun lah ya yang kita mau terpenuhi gitu. Nah, ini kan tidak gampang ngelepasin ini gitu. Nah, bagaimana membongkar ini semuanya sampai kemudian kena akar-akarnya sehingga benar-benar kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari bahwa remote kebahagiaan kita itu nggak kita kasihkan ke siapa-siapa gitu. Artinya benar-benar bahagia tanpa rekayasa dan tanpa syarat. Betul. Itu kemarin dibahas ya di hari pertama, memang bahasannya itu Mas. Jadi kita punya pikiran sadar, bawah sadar, dan tentunya nir sadar. Nah 3 ini Mas yang diberesin di kelas itu. Nah salah satunya tadi yang Mas Hendra tanyakan. Kebanyakan orang sama, semua di kelas juga begitu. Semua menggadaikan bahagianya, digantungin di mana-mana bahagia sehingga nggak dapat bahagia. Kenapa sih itu bisa terjadi? Ada yang kosong di dalam perasaannya. Nah misalnya pengen anak begitu, suami nurut. Kalau ditanya, kenapa suami nurut bikin bahagia? Kenapa gitu kan ya? Nanti ditanya di kelas, nanti kita gali itu. Nah, pentingnya apa? Kan ternyata kalau kita ngomongin itu ada pola yang kosong di perasaan. Nah, teman-teman gini deh ya, teman-teman biar paham maksudnya. Cek deh, kebutuhan perasaan teman-teman apa sih? Gitu. Kebutuhan perasaan kita apa? Banyak orang nggak paham loh kebutuhan perasaan. Sehingga kita nggak pernah kasih makan perasaan kita. Dan itu yang membuat kita kosong. Terus sok-sokan nih, kita kasih rasa sayang, rasa cinta, perhatian untuk orang. Itu ngambilnya kan dari perasaan kita, Mas. Makanya perasaan kita jadi minus, habis. Nah, bagaimana mungkin vibrasi kita mau naik, mau tinggi? Sedangkan di sini aja tekor. Nggak ada makanan, kelaparan gitu loh. Nah, ketika udah kelaparan, ketika udah nggak ada makanan sama sekali, ya otomatis dong jadi demo, jadi ngamuk, jadi marah-marah dengan cara minta ke orang. Suami harus nurut, anak harus nurut, teman harus begini, teman harus begitu, si ini ya gitu. Karena di sininya kosong. Jadi dia minta dari orang. Nah teman-teman nggak butuh teman-teman minta dari orang. Nah di kelas saya kemarin kita isi itu. Sehingga pelan tapi pasti teman-teman akan tahu caranya. Sehingga nggak butuh lagi bahagia dari orang, kita udah bahagia sendiri. Tetapi ketika kita punya rasa bahagia yang penuh, yang full, yang banyak, kita bisa bagiin ke orang. Dan itu tulus tanpa minta balasan. Kasih aja. Sayang aja. Dia nggak balas saya nggak apa-apa. Orang kita punya stok banyak. Oh iya. Nah jadi kenapa vibrasi yang disebut vibrasi minus, vibrasi kita tuh nggak naik-naik gitu ya. Bu Vera, saya tuh udah bersyukur loh. Iya sih. Kalau ibu bersyukur, ibu nggak stroke, kata saya gitu. Jadi saya pernah ada terapi Mas Hendra.
Heeh. Ibunya nggak bisa jalan, Ya. sebagian ya dari paha sini sampai kaki situ nggak bisa diangkat sama sekali. Diangkat, ini kan lurus gini ya, diangkat gini aja nggak bisa. Saya datang, terus dia bilang, nggak loh, Bu Vera terapinya nggak pakai alat, enggak gitu. Kok bisa? Ya Bu, nanti terapinya pakai nafas aja. Dia langsung marah-marah sama saya. Kata dia gini, saya itu selalu latihan nafas, katanya gitu. Saya selalu latihan nafas. Iya Bu, nggak apa-apa. Nanti kita perkuat dengan rasa syukur. Saya bersyukur dari zaman dulu. Wah, oke lah. Terus udah saya dengerin aja, saya diam. Bu, kalau Ibu sering bernafas, Ibu sering bersyukur, Ibu nggak stroke. Lah kenapa Ibu stroke begini kalau Ibu sering nafas sama bersyukur? Karena nafas itu Mas, sebenarnya kebutuhan tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu yang dibahas tadi malam. Nah, kebayang ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki ini kita nggak pernah kasih makanan. Makanannya tuh nafas. Makanya tadi teman-teman tarik nafas pelan, hembuskan pelan-pelan, tanpa pola dan tanpa juga tutup mata. Jadi santai aja. Nah, setelah saya terapi, ibu itu nggak lama juga terapinya, paling sekitar 20 menit gitu, bisa jalan langsung Mas. Oh iya. Iya, bisa jalan. Gitu. Banyak klien saya yang stroke bisa jalan. Oke, menarik. Nah, kalau misalnya seseorang udah bisa menemukan kebahagiaan tanpa rekayasa, tanpa syarat, seseorang tuh sudah bisa menemukan kesembuhan tanpa kebergantungan sama obat gitu. Apa yang mulai berubah dari cara pandang orang tersebut terhadap dirinya sendiri, terhadap orang lain, dan mungkin secara lebih kompleks terhadap kehidupan ini? Pada akhirnya semua orang kan merasa hidup tuh indah banget. Semua orang akan merasa, duh enak banget ya hidup gitu. Contoh ya teman-teman yang udah lihat Miss Asi kemarin. Miss Asi itu kemarin ke rumah saya. Dia bilang, Mbak, aku tuh mau ngucapin terima kasih banyak banget. Uang aku nggak habis-habis. Jadi ketika udah selesai dengan diri, yang namanya uang itu datang sendiri. Relasi kita dengan uang tuh diperbaiki sendiri gitu ya? Akan datang sendiri tanpa kita atur-atur, tanpa kita harus action, tanpa kita harus begini begitu. Tiba-tiba aja. Gimana bisa tanpa action bisa datang sendiri? Ya kan memang sebenarnya uang udah Allah sediakan. Gitu ya. Ya contoh ya Mas, contoh gini. Contoh, Miss Asi itu kan dia nggak ya nggak punya seperti orang lain ya, karena kan dia kanker dan badannya kan kurus gitu ya. Tapi dia belajar sama saya, belajar terapi totok wajah gitu ya. Nah, totok wajahnya tentu beda sama totok wajah orang lain. Saya ada healing saat totok wajah, itu ada cara pelepasan emosi. Nah, Miss Asi, sekarang banyak orang yang mau totok wajah sama dia. Jadi satu orang bayar 400.000. Iya. Satu orang, kalau 2 orang berapa? 3 orang berapa? Padahal totok wajah nggak lama, cuma 40 menit, paling nggak nyampe 1 jam juga. Gitu. Nah, dari skill itu aja dia bilang, aku nggak pernah iklan kayak Mbak Vera. Saya kan nggak pernah ada iklan, Mas. IG saya lihat aja, nggak pernah mencerminkan saya sebagai seorang terapis gitu ya. Iya. Nggak ada, tapi ketika teman-teman yang datang dan terapi ya merasakan hasilnya. Bismillah. Bukan karena saya ya Mas, bukan karena teknik saya, bukan. Tapi memang karena teman-teman yang mau membantu diri sendiri. Itu aja. Saya pikir itu teman-teman. Nanti untuk webinar Aura Charming selanjutnya kita akan info ke teman-teman semuanya. Silakan hubungi Mbak Dara aja. Nomornya udah tercantum di di bio TikTok dan di deskripsi YouTube Ngaji Roso. Dan hari ini mungkin boleh. Testimoni kali ya. Iya. Ini Bu Diah. Iya, silakan Bu Diah. Ini salah satu Bu Diah ini orang yang tahun lalu memanifestasikan, dia bilang karena Bu Diah ini penggemar Ngaji Roso, Mas. Oh iya? Iya. Oke. Dan dia bilang, Bu Vera, kayaknya Bu Vera harus naik deh ke Ngaji Roso. Karena dasarnya tuh katanya ada di Bu Vera semua. Iya. Jadi bagaimana bisa sesuai begini begitu, ini basicnya dari Bu Vera. Silakan Bu Diah. Silakan Bu Diah, Masya Allah. Aduh Bu Vera. Iya. Iya. Silakan. Teman-teman, jadi Bu Diah ini yang tahun lalu bilang, Bu Vera harus ke Ngaji Roso deh katanya gitu. Saya bilang, ya bismillah ya, tapi qadarullah ya Bu, nggak dapat, tapi ya qadarullah, akhirnya Allah Maha Baik mempertemukan kita dengan Mas Hendra hari ini. Gitu. Nah teman-teman, Bu Diah ini terapis. Bu Diah ini akupuntur, ahli akupuntur malah ya, karena beliau sekolah juga akupuntur. Terus bekam, fasdu, apalagi Bu?
banyak banget lah ya. Ada. Ya pokoknya bisa semua deh tentang Iya. terapi. Nah, kita tanya Bu Diah ya, perubahan apa sih setelah ikut Aura Charming gitu kan ya? Silakan Bu Diah, ceritakan biar teman-teman tahu. Masya Allah teman-teman ya yang ada di Ngaji Roso, setelah saya mengenal Aura Charming di 2021 ya Bu Vera ya. Iya. 2021 saya ngikutin Aura Charming dan saya menjalankan apa yang diberikan Bu Vera ilmunya itu Masya Allah teman-teman. Luar biasa, sangat-sangat bermanfaat sekali khususnya untuk saya sendiri ya. Secara pribadi saya lebih tenang, lebih rileks dalam menjalankan kehidupan sehari-hari yang notabene saya seorang single parent ya, yang Masya Allah, Bu Vera ya. Semua sendiri ya? Semuanya sendiri, tapi Masya Allah saya lebih tenang dengan melakukan teknik-teknik yang ada di Aura Charming. Tekniknya itu sangat mudah sekali dan sangat gampang banget dilakukan ya. Kita bisa rilis dengan apa yang ada di pikiran kita ini, yang menggeluti pikiran kita, sehingga kita ini kadang-kadang ruwet banget ya jalan kehidupan ini ya Bu Vera ya. Tapi dengan kita melakukan detoxnya Aura Charming itu Masya Allah dan Masya Allah. Dan yang paling asiknya banget adalah masalah finansial. Masya Allah banget itu. Untuk masalah uang itu jadi mudah banget Bu Vera. Masya Allah, terima kasih Aura Charming. Terima kasih Ngaji Roso juga. Ya kan? Itu masalah uang Masya Allah dengan mudahnya. Kalau pikiran dan perasaan kita tuh sudah satu frekuensi, sudah tidak ada yang sudah tidak terbebani dengan emosi, dengan kemarahan, dengan itu semua, uang tuh akan datang dengan sendirinya. Oke. Gitu, Bu Diah kan dulu terapis. Jadi gini teman-teman, saya tuh banyak kelas khusus untuk terapis ya. Karena saya mau teman-teman tuh nggak usah capek, tapi uang datang banyak. Nah, teknik-teknik Aura Charming ini yang dimiliki oleh Bu Diah. Jadi ketika orang terapi sama Bu Diah, nggak cuma terapi fisiknya aja ya, kan banyak orang datang betul. terapi fisik gitu. Iya, Nah, jadi gimana, Bu Diah? selain dibetulkan badannya secara fisiknya ya, dengan keilmuan yang saya dapatkan dari Bu Vera ini, saya mencoba membantu klien-klien saya di luar sana untuk dia secara emosi, secara ini bisa terbantukan. Jadi dua-duanya rilis. Jadi secara badannya dia terasa enak, pikirannya plong. Akhirnya dia mendapatkan bonus 2. Masya Allah, dia mendapatkan ketenangan. Akhirnya beliau-beliau ini yang sudah itu repeat order lagi. Bayarannya dong. Bayarannya. Beda kan bayarannya Bu Diah? Beda. Gitu, yang teman-teman. Biasanya berapa ini jadi 2 kali lipat. Nah, iya. Itu Jadi kayak yang gitu ya. berbeda. Alhamdulillah. Semangat Bu Diah. Jadi ada nggak pesan buat teman-teman? Jadi teman-teman ya, ikut Aura Charming. Masya Allah, pokoknya semuanya permasalahan yang teman-teman hadapi saat ini, insya Allah dengan Aura Charming ini bisa terbantukan sekali. Nggak iklan juga Bu Diah. Nggak iklan juga. Nggak Ya? iklan juga. Jadi gini sih teman-teman, sebenarnya maksud Bu Diah mungkin pokoknya lepasin aja deh beban di pikiran dan perasaan, karena itu kan membuat hidup lebih indah gitu sih. Ya teknik di luaran banyak banget loh. Banyak banget. Iya, tapi teknik di Aura Charming lebih mudah dan mudah banget dilakukannya. mudah dan mudah banget gitu ya. Mudah banget dilakukannya. Jadi sangat membantu kita yang saat ini menghadapi penyakit yang sudah lama bertahun-tahun ya. Tapi dengan teknik ini terbantukan, secara fisik juga kita bantu sehingga dua-duanya berjalan dengan baik dan hasilnya yang luar biasa. Alhamdulillah. Itu Bu Vera. Alhamdulillah gitu teman-teman. Jadi sebenarnya ketika kita bisa bantu orang, bisa bantu diri sendiri, kita kan bisa bantu orang. Pertamanya gitu. Jadi kayak yang tadi ya, kalau kita bilang sayang sama orang tapi kita nggak ada stoknya, ya bohong banget. Makanya sayangnya kita juga ada syarat. Nah, sama teman-teman, ketika kita bisa melepaskan beban pikiran dan perasaan sendiri, gitu, kita tahu caranya, kita bisa bantu banyak orang, dan terutama kita bantu keluarga kita yang terdekat, gitu ya. Sampai ketemu teman-teman. Makasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.